Baiklah, yang pertama saya akan membahas banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadikan daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Biasanya air banjir berasal dari sungai atau hujan lebat yang terus-menerus. Saat bencana ini terjadi, banyak orang kehilangan harta benda mereka, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Agar bisa mengambil langkah yang tepat untuk mencegah banjir dan berdasarkan kondisi serta keadaan di lingkungan tersebut, adapun faktor-faktor penyebab banjir yaitu yang pertama yaitu penambangan hutan secara liar tanpa reboisasi menyebabkan tidak adanya daerah resapan air. Yang kedua, sampah yang sembarangan dibuang di sungai membuat alirannya mampet. Yang ketiga, daerah yang datarannya rendah. Yang keempat, curah hujan yang tinggi. Kelima, sistem kelola tata ruang yang salah. Daerah yang disebut sebagai daerah banjir bukan daerah yang sembarangan terjadi banjir. Ada beberapa ciri-ciri daerah rawan banjir yang harus dipenuhi untuk bisa menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah banjir. Beberapa ciri-ciri tersebut seperti: pertama, daerah memiliki topografi khusus. Yang kedua, kawasan banjir alami. Ketiga, daerah aliran sungai. Keempat, daerah dengan curah hujan yang tinggi. Kelima, daerah dengan sistem drainase yang buruk. Keenam, kawasan tepi pantai. Ketujuh, kawasan muara sungai. Dan yang terakhir, daerah perbukitan gundul. Faktanya, hampir seluruh negara di dunia mengalami masalah banjir. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi di daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Menurut penelitian, daerah yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi akan mengalami banjir sebanyak 70% dalam setahun. Sementara daerah dengan tingkat curah hujan yang rendah akan mengalami banjir sebanyak 10% dalam setahun. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah banjir yaitu: yang pertama, menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan pengerukan. Ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, membangun area tampungan air. Yang kelima, menyediakan area resapan air. Yang keenam, membuat biopori atau sumur resapan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dalam pencegahan banjir yaitu: yang pertama, membuat dan memprediksikan peta rawan bencana. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan prosedur pencegahan, penanggulangan, dan penanganan banjir. Yang ketiga, pemeliharaan, perbaikan, dan normalisasi aliran sungai. Keempat, perencanaan reboisasi. Dan yang kelima, penyiapan sarana penanggulangan banjir dan fasilitas penunjang lainnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah abrasi. Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai atau daratan yang diakibatkan oleh aktivitas gelombang, arus laut, serta pasang surut air laut. Pemadatan tanah yang terjadi pada saat terjadi aktivitas gelombang, arus laut, serta pasang surut air laut tersebut berakibat pada penurunan permukaan tanah dan tergenangnya permukaan tanah tersebut oleh air laut. Akibatnya, garis pantai mengalami perubahan. Suatu daratan atau pantai dikatakan mengalami abrasi apabila angkutan sedimen pada suatu titik melebihi atau lebih besar dari jumlah sedimen yang terbawa oleh air keluar titik tersebut. Pada dasarnya, definisi abrasi adalah proses terkikisnya batuan atau material keras serta misalnya dinding atau tebing batu yang seringkali disertai dengan longsoran atau reruntuhan material. Dampak dari abrasi ini ada dua, yaitu yang pertama adalah menyempitnya garis pantai, dan yang kedua adalah rusaknya ekosistem pesisir. Bentuk dari pencegahan abrasi yaitu adalah beberapa pencegahan yang terjadi abrasi yang dapat dilakukan oleh kita antara lain penanaman kembali hutan mangrove, meniadakan penggalian pasir pantai, membuat media atau sarana pemecahan gelombang yang terbuat dari beton, dan pelestarian terumbu karang. Pencegahan abrasi dapat dilakukan dengan merehabilitasi hutan bakau yang sudah rusak, baik akibat abrasi maupun akibat pembukaan lahan tambak. Selain itu, dibutuhkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mengatur pelarangan penambangan pasir pantai secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pembuatan pemecah gelombang dan pelestarian terumbu karang diperlukan untuk mengurangi kekuatan gelombang yang menghantam bibir pantai. Selanjutnya kita akan membahas isu lingkungan tentang kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan.
misalnya sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan kering, rantingan, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menyentuh secara perlahan di bawah permukaan atau ground fire, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya ialah faktor penyebabnya. Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran atau akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran yang akan dirinci sebagai berikut. Seperti yang pertama, yaitu gejala El Nino. Yang kedua, kondisi fisik gambut yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pembakaran vegetasi. Yang keempat, aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, penguasaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut tadi tentu memberikan dampak yang sangat merugikan, seperti yang pertama, terdegradasinya kondisi lingkungan. Yang kedua, berdampak pada kesehatan manusia. Dan yang ketiga, berdampak juga pada aspek sosial dan ekonomi. Maka untuk kedepannya, perlu adanya bentuk pencegahan yang dapat dilakukan agar kejadian ini dapat diminimalisir. Bentuk pencegahannya ialah yang pertama, Presiden Jokowi sendiri membentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG. Yang kedua, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanahnya menjadi lembab dan basah, sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Yang keempat, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelumnya. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya, seperti puntung rokok, yang dikhawatirkan masih menyala karena sangat berisiko memicu terjadinya kebakaran. Degradasi hutan dan lahan gambut. Degradasi hutan adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat aneka ragam flora dan faunanya, sedangkan lahan terdegradasi adalah lahan yang telah menurun fungsinya dan berkurang kemampuannya sebagai penyedia jasa lingkungannya. Faktor penyebab degradasi hutan dan lahan gambut yaitu yang pertama, perubahan iklim, yang kedua, hama dan penyakit, yang ketiga, polusi udara dan tanah, yang keempat, adanya fragmentasi dan deforestasi hutan, yang kelima, perbuatan manusia, yang keenam, illegal logging atau penebangan liar, yang ketujuh, pertambangan, yang kedelapan, pemanenan kayu bakar secara besar-besaran, dan yang kesembilan, konversi kawasan hutan secara permanen. Faktor pendorong terjadinya kerusakan lahan pertanian di lahan gambut yaitu kebakaran lahan, pembuatan saluran drainase, dan pengelolaan lahan. Dampak degradasi hutan yaitu banjir pada saat musim penghujan, kemudian daerah resapan air hujan menurun, sehingga pada saat musim kemarau banyak terjadinya kekeringan. Punahnya flora fauna yang ada di hutan tersebut, berkurangnya pemasok oksigen di dunia. Dampak degradasi lahan gambut juga merambat pada kehidupan masyarakat, yaitu meluasnya lahan-lahan tidur yang rentan diambil ahli untuk perkebunan, langkanya air bersih, dan kekeringan yang silih berganti. Solusi degradasi hutan ini yaitu penanaman pohon kembali, penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, konservasi dan pengelolaan alam, pengendalian kebakaran hutan dan hama, dan tidak menebang pohon sembarangan untuk kepentingan diri sendiri. Tips mencegah degradasi lahan yaitu membuat saluran pelepas air, kemudian menjadikan lahan sebagai hutan, dan melakukan reboisasi. Definisi polusi tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung oleh manusia. Polusi menyebabkan perubahan tanah baik bersifat sementara maupun permanen. Adanya polusi ini berakibat pada berkurangnya kualitas ataupun produktivitas tanah sebagai tempat yang ideal untuk berbagai kegiatan konstruktif. 2. Faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, seperti penggundulan hutan, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, kegiatan industrialisasi dan konstruksi, meningkatnya produksi sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 3. Dampak pencemaran tanah. Membuat kualitas tanah menjadi rusak,
menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan seperti pemanasan global, banjir, dan lain-lain, merusak keseimbangan ekosistem, dan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, bioakumulasi, dan lain-lain. 4. Cara pencegahan. Cara menanggulangi tercemaran tanah dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut, seperti mengkampanyekan atau menyebarkan informasi konsep 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian, menghindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan membeli produk biodegradable atau yang dapat terurai secara alami di tanah. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke sumber air, baik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun mikroorganisme, di mana zat tersebut dapat mengganggu penggunaan air untuk semua makhluk hidup dan menurunkan kualitas air. 2. Faktor penyebab. Ada dua sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung, yaitu pencemaran secara langsung terjadi karena ada pembuangan limbah atau zat berbahaya ke air tanpa ada pengolahan lebih lanjut, seperti limbah industri maupun limbah rumah tangga. 2. Sumber tidak langsung adalah pencemaran air yang bahan pencemarnya masuk ke dalam air dan disebabkan oleh alam, contohnya hujan asam. 2. Dampak pencemaran air. Yang pertama yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tipus, kolera, hepatitis, dan lain-lain. 2. Menimbulkan kerusakan ekosistem. 3. Menyebabkan gangguan rantai makanan. Yang keempat adalah cara pencegahan pencemaran air. Yang pertama yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, terutama untuk sektor rumah tangga. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar, terutama untuk hasil limbah pabrik. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Yang selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu keadaan di mana udara menjadi rusak serta terkontaminasi oleh zat-zat yang berisiko untuk kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Faktor penyebabnya berasal dari asap pabrik, asap rokok, dan limbah rumah tangga. Dampak pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan, pemanasan global, hujan asam, efek negatif pada satwa liar, dan menipisnya lapisan ozon. Cara mencegah pencemaran udara yang pertama, memperbanyak jalan kaki ataupun bersepeda. Pencemaran udara banyak berasal dari kendaraan bermotor. Langkah perubahan yang bisa kita ambil merupakan dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua, menanam tanaman ataupun pohon serta berhenti merokok. Sebab itu bisa mencegah polusi, menciptakan oksigen, serta menjadikan area lebih asri serta hijau. Yang ketiga, hidup lebih bijak dengan metode mengurangi pembakaran sampah. Yang selanjutnya, sanitasi. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Ruang lingkup sanitasi yakni penyediaan air bersih ataupun air minum, pengelolaan makanan serta minuman, pengelolaan sampah, serta pengawasan dan pengendalian serangga dan binatang pengerat. Dampak sanitasi yang buruk. Indikasi penyakit akibat sanitasi buruk sangat beragam, mulai dari mengalami sakit perut, diare, masalah BAB, aneka penyakit kulit, tipes, cacingan, disentri, hingga kolera. Penderitanya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Semua berpotensi menjadi korban akibat sanitasi buruk. Pencegahan sanitasi yang buruk. Yang pertama, memperhatikan penempatan septic tank. Yang kedua, mengolah sampah dengan baik. Yang ketiga, jangan ada selokan yang tersumbat. Limbah merupakan hasil buangan dari suatu produksi, baik itu industri atau domestik, yang kehadirannya tidak diinginkan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Ada 4 pembagian jenis limbah. Yang pertama, berdasarkan wujud, terdiri atas limbah padat, cair, dan gas. Selanjutnya, berdasarkan senyawa, terdiri atas organik dan anorganik. Selanjutnya, berdasarkan sumber, terdiri atas domestik dan industri. Yang terakhir, berdasarkan sifat, terdiri atas limbah biasa dan B3. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab terjadinya limbah di sekitar kita. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi,
hasil pabrik yang dibuang ke sungai dan tanah, kendaraan bermobil dan bermotor, pembuangan sisa hasil peternakan, sampah yang dibuang sembarangan, dan terakhir asap pabrik. Selanjutnya, beberapa dampak yang disebabkan dari limbah. Yang pertama dapat menyebabkan virus hingga timbulnya penyakit pada kulit dan kematian pada manusia. Yang kedua, menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, lingkungan mengeluarkan bau tak sedap. Yang keempat, limbah industri dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air. Yang kelima, menurunnya jumlah oksigen. Yang terakhir, terganggunya kesuburan tanah. Terakhir yaitu cara pencegahan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik jauh dari pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya. Yang keempat, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.